Bang Juda, aku nggak ada uang 1 triliun, boro-boro 1 triliun, 1 juta juga minjem sama tetangga, gimana tuh bang? Iya, nggak apa-apa. Itu tadi kan saya bilang, itu kan hanya hiasan doang. Itu yang kita kejar sebenarnya yang 1,3. Materialnya itu kan imaterial. Imaterial 1 triliun. Itu di pengadilan misalnya nggak dikabulkan. Bisa nego. Nego pun nggak dikabulkan itu. Kita udah pengalaman selama 7 tahun. Ngapain sih bikin setral 1 triliun kalau ngerti nggak dikabulkan? Iya, Bang Juda udah tahu nggak dikabulkan, udah pernah kejadian, kenapa dibikin lagi Bang Juda? Kan aku bilang, Juda kan mau branding, Juda Sihotang kan mau branding. Tuh, kan iya, udah iya, benar tuh, Teh. Mau branding Teh. Lupa gitu. Juda Mau branding. Sihotang ya. Aduh. Bukan saya yang bacain somasinya. Benar. Banget 1 triliun. Iya, soalnya kita panas dingin tuh dengan 1 triliun. Duit dari mana 1 triliun? 1 juta aja bilang tetangga. Ya itu makanya. Dia mau donasi buat 1 triliun ya Iya. kan, buat bantu Tenopi. Iya, dalam hatiku aja bicara 1 triliun boro-boro, 1 M aja disikat. Oh, kan itu gitu. dalam hati Abang begitu. Iya, pas konsep. Jadi ya udahlah biar ya aja ini somasi biar netizen makin panas kan dengarnya kan. Jadi waktu saya konsepinnya 1 triliun boro-boro, 1 M aja disikat. Harusnya 10 triliun bang. Jadi 1 triliun untuk manas-manasin netizen. Buat branding. Orang bilang katanya dia itu anaknya 9 naga. Kok gue kayak nggak yakin ya? Soalnya gini, gue ngeliat 9 naga itu kan orang paling kaya di Indonesia kan. Perekonomian tuh kalau nggak ada dia, wah hancur deh. Orang berkelas kayak begitu bisa-bisanya ngurusin masalah Agus. Biasa ngurusin proyek triliunan gitu ya. Terus tiba-tiba dia ngurusin duit 1,3 M. Kalau lu orang pintar harusnya lo ngerti kenapa Mbak Novi tuh mati-matian ngejaga amanah para donatur. Andai kata Mbak Novi tutup mata gitu ya ngelihat si Agus pakai duit donasi yang enggak. Terus ketahuan sama para donatur, kira-kira masih ada nggak donatur yang mau bantu orang-orang di yayasannya Mbak Novi? Kalau emang dia bener kaya, harusnya dia nggak mempermasalahkan tuh duit 1,3 M. Lo aja yang keluarin. Mobil dia aja 3 M, harusnya dia bisa dong belah 2 aja tuh mobil, bagi setengah buat si Agus. Tapi udahlah, gue bilang mah bagus tindakan si Densu, mendingan udah laporin aja ke pemerintah gitu ya, biar pemerintah yang ngurus. Karena capek juga lo ngurusin Agus setengah abad nggak kelar-kelar. Kalau misalkan urusannya ke pemerintah kan ya udah, mereka juga udah nggak bisa ngerocos kan, karena udah pemerintah yang ngomong. Lo bisa apa lo? Terus dia ngomong juga kan, kalau misalkan Novi berani nyirem matanya pakai air keras, gue kasih 3 M tuh, mobil gue hampir 3 M. Lo mah tahu si Novi nggak bakal ngelakuin itu, makanya lo tawarin mobil lo 3 M. Coba syaratnya ganti, kalau misalkan Agus bisa lihat uang 50 ribuan, saya kasih tuh mobil saya 3 M. Berani nggak lo? Nggak berani pasti lo. Nah, bagaimana dengan kerugian imaterial? Kerugian imaterial kita hitung di 1 triliun karena ada kata-kata dari lawyernya. Ada kata-kata dari lawyernya Agus, dari lawyernya Novi sendiri yang bilang, si Alvin ini goblok atau enggak? Rasain lu Novi Pratiwi 1 triliun nggak tuh? Rasain, mampu nggak? Itu yang dipikirin sama pendukung-pendukungnya Agus Salim sama Alvin Lim ya. Tapi kita masyarakat yang biasa nih, coba kita perhatikan baik-baik. Ada 2 kejanggalan. Kejanggalan yang pertama, jadi dasar tuntutan 1 triliun itu karena ada pengacara yang katain Alvin, pengacaranya Mbak Novi yang ngatain Alvin. Ini kalimat yang ngatain kau tuh keluar dari pengacara lo, dari orang lain lo, bukan dari Novi Pratiwi, tapi yang dituntut Novi Pratiwi. Jadi kalau semisalnya ada pernyataan, ada opini yang keluar dari manapun, itu Novi. Ada suara dari gua pun yang katain Alvin lu gini gitu, itu Novi. Bahkan misalnya hari ini ada semut yang gigitin Alvin, gigitin kakinya, itu Novi. manusia. Pertama itu. Yang kedua, ya, ini kan persoalan kau Alvin. Kenapa kau nebengin ke persoalan Agus? Yang kliennya siapa sih? Yang klien kan Agus Lim ini, Agus Lim apa Agus Lim ya? Yang klien itu kan Agus, bukan Alvin Lim. Di sini kan kita bisa lihat tuntutan 1 triliun itu jelas-jelas bahwa Alvin Lim korbannya. Jadi Alvin Lim klien, berarti Agus pengacara. Weh, selamat Gus, selamat, hebat Gus, kayak udah pengacara. Weh, bravo bro.
Farhad Abbas mengaku pernah dihubungi oleh salah satu pengacara yang ingin memanfaatkan kasus uang donasi Agus Salim. Tujuan pengacara tersebut adalah ingin membantu kasus Agus, tapi juga bermaksud mengakali uang donasi yang berjumlah 1, miliar rupiah tersebut. Ini maaf ya, saya sudah dihubungi salah satu orang pengacara yang terlalu berkoar-koar di televisi, yang katanya membantu dan ternyata mereka otaknya hanya duit, kata Farhad Abbas mengutip dari kanal YouTube Intense Investigasi pada Sabtu. Mendengar niat tak baik pengacara tersebut, Farhad Abbas menolaknya. Mantan suami Nia Daniati itu justru mengatakan ingin memberi lagi bantuan kepada Agus. Saya bilang nggak bisa, kalau saya sih nggak mau bagi-bagi, malah kalau kita memberi kepada Agus, ujarnya. Pengacara yang menghubungi Farhad Abbas disebut berniat meminta jatah 50% jika berhasil mendapatkan seluruh uang donasi yang ada di yayasan milik Pratiwi Novianti alias Teh Novi. Pengacara yang belum lama ini berdamai dengan Denny Sumargo itu dengan tegas menolak ajakan untuk mengambil jatah uang donasi Agus tersebut. Menurutnya, uang tersebut sedari awal sudah diperuntukkan untuk Agus Salim sehingga mereka tidak berhak mengambil sepeser pun. Nggak apa-apa, nggak dapat juga nggak masalah. Itu kan uang yang amanah dari donatur untuk menyampaikan kepada Agus. Bukan kita bikin ribut kemudian kita ambil sekisaran 50% baru kita bagi-bagi. Nanti haram makan uang itu. Imbuh lelaki 48 tahun ini. Farhad Abbas memperingatkan kepada pengacara yang menghubunginya itu agar berhati-hati dalam bertindak karena segala sesuatu ada resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Kamu mau kasih Agus uang itu, kemudian nanti Agus bilang nanti mana pertanggungjawabannya, ucap Farhad. Yang ada kalian akan dihujat dan kalian akan sengsara karena memakan uang orang buta, tutur Farhad menambahkan. Seperti diketahui, kisruh uang donasi Agus Salim hingga kini masih terus bergulir. Uang donasi yang semula diperuntukkan untuk Agus senilai 1,5 miliar rupiah itu masih berada di yayasan milik Teh Novi. Agus yang disebut tidak amanah menggunakan uang donasi itu membuat Teh Novi geram sehingga menahan uang tersebut hingga berujung pada saling lapor berbagai pihak. Pengacara Hotman Paris ungkap alasan dirinya yang kini ikut soroti kasus Agus Salim soal donasi. Hotman Paris mengatakan ada hal yang tak wajar dalam kasus tersebut. Pasalnya, Hotman menilai kasus tersebut merupakan kasus yang biasa namun kini malah membuat heboh hingga melebar ke masalah lain. Kita melihat ketidakwajaran, perkara receh begitu kok hebohnya bukan main, ungkap Hotman Paris dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat. Sebagai pakar hukum, Hotman pun menggelitik untuk mengomentari kasus tersebut. Dikatakan Hotman bahwa penanganan suatu kasus yakni tergantung dari sikap sang pengacara. Menurutnya, suatu kasus bisa cepat selesai jika memiliki tujuan yang positif. Penanganan perkara itu sangat tergantung dari itikat baik pengacara. Kalau tujuan kita mau mendamaikan, itu cepat selesai, jelasnya. Namun dalam kasus ini, kata Hotman, pengacara Agus malah memperlebar ke masalah lain. Padahal seharusnya, jika sejak awal Agus meminta maaf soal donasi perkara tersebut, bisa cepat selesai. Tapi kalau kita nggak mau berdamai, lapor polisi, lapor ini.